Materi pertama yaitu konsep dasar manajemen pendidikan. Konsep dasar manajemen pendidikan merujuk pada prinsip-prinsip dan pendekatan yang digunakan dalam mengelola sistem pendidikan secara efektif. Konsep dasar ini mencakup beberapa aspek, antara lain yang terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan dalam konteks pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang pada intinya adalah mempelajari tentang perilaku manusia, yang kegiatannya sebagai subjek dan objek. Secara filosofis, perilaku manusia terbentuk oleh interaksi antara manusia, iklim, organisasi, dan sistem. Materi kedua yaitu fungsi administrasi dan manajemen pendidikan. Administrasi adalah proses penyelenggaraan kerja untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Kerja dapat terselenggara dengan baik sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai bila ada orang yang menyelenggarakannya. Dan masalah orang yang menyelenggarakan kerja untuk mencapai tujuan inilah yang menjadi masalah pokok daripada manajemen. Karena intisari daripada manajemen ialah suatu proses atau usaha dari orang-orang secara bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Jadi administrasi adalah penyelenggaraannya dan manajemen adalah orang yang menyelenggarakan kerja. Adapun fungsi manajemen pendidikan yaitu yang pertama perencanaan atau planning, yaitu menentukan tujuan, sasaran, dan strategi pendidikan. Yang kedua pengorganisasian atau organizing, yaitu mengatur struktur, tugas, dan wewenang dalam lembaga pendidikan. Yang ketiga pengawasan atau controlling, yaitu memantau dan mengevaluasi proses pendidikan. Yang keempat pengendalian atau direction, yaitu mengarahkan dan memotivasi guru, siswa, dan staf. Materi ketiga yaitu ruang lingkup administrasi pendidikan dan manajemen pendidikan. Ruang lingkup administrasi pendidikan yaitu administrasi peserta didik, administrasi guru, administrasi kurikulum, administrasi sarana dan prasarana, dan administrasi supervisi. Kemudian ruang lingkup manajemen pendidikan yaitu manajemen peserta didik, manajemen kurikulum, manajemen keuangan atau pembiayaan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen humas, dan manajemen layanan khusus. Materi keempat yaitu struktur organisasi dalam suatu lembaga. Struktur organisasi menetapkan cara bagaimana tugas dan pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinir secara formal. Pernyataan ini mengacu pada 6 unsur kunci yang terdiri dari elemen-elemen spesialisasi pekerjaan, departementalisasi, rantai komando, rantai kendali, dan sentralisasi dan desentralisasi secara formalisasi. Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau jaringan kerja terhadap tugas-tugas, sistem pelaporan, dan komunikasi yang menghubungkan secara bersama pekerjaan individual dengan kelompok. Materi kelima yaitu supervisi pendidikan dan kepemimpinan pendidikan. Hubungan antara kepemimpinan dengan supervisi sangat erat sekali, bahkan dapat dikatakan bahwa tiada kepemimpinan tanpa supervisi. Supervisi berperan sangat menentukan dalam hal berhasil tidaknya suatu kepemimpinan. Seorang pemimpin yang sukses diantaranya adalah keahlian dirinya dalam menguasai supervisi yang efektif. Tujuan evaluasi program Arikunto dan Jabar mengatakan bahwa tujuan diadakan supervisi adalah untuk mengetahui pencapaian tujuan program dengan langkah mengetahui keterlaksanaan kegiatan program. Materi ke-6 yaitu kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor. Kepala sekolah sebagai pemimpin dalam sebuah lembaga pendidikan mempunyai tugas selain bertindak sebagai seorang leader, dia juga bertindak sebagai administrator bagi bawahannya. Dalam menjalankan tugas sebagai seorang administrator, tentu memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan administrasi. Antara lain yang pertama itu, secara statis bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kurikulum, kesiswaan, personel, keuangan, dan perlengkapan dan administrasi hubungan masyarakat. Kedua, secara dinamis bertanggung jawab atas tugas manajemen seperti perencana, pengorganisasian, pengarahan, pengorganisasian, dan pengawasan. Ketiga, hubungan masyarakat dengan menjalin hubungan yang baik dengan orang tua siswa, komite sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat luas. Kepala sekolah sebagai supervisor berperan untuk membimbing, membantu,
tenaga kependidikan untuk menghargai dan melaksanakan prosedur-prosedur pendidikan guna menunjang kemajuan pendidikan. Kepala sekolah juga harus mampu melakukan berbagai pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kinerja tenaga pendidik. Hal ini dilakukan sebagai tindakan preventif untuk mencegah agar para tenaga pendidik tidak melakukan penyimpangan dan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya. Materi ketujuh yaitu peranan guru dalam manajemen pendidikan dan manajemen konflik. Peranan guru dalam manajemen pendidikan yang pertama itu merencanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang kedua, mengelola kelas untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang ketiga, mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum yang relevan. Kemudian peranan guru dalam manajemen konflik yang pertama itu mengidentifikasi potensi konflik dalam kelas. Yang kedua, mengelola emosi siswa dan diri sendiri. Dan yang ketiga, mengembangkan komunikasi efektif dengan orang tua dan siswa. Materi ke-8 yaitu manajemen strategi peningkatan mutu pendidikan. Manajemen peningkatan mutu pendidikan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Sudarwandani mengatakan bahwa jika sebuah institusi hendak meningkatkan mutu pendidikannya, maka minimal harus melibatkan 5 faktor yang dominan, yaitu yang pertama itu kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah harus memiliki dan memahami visi kerja secara jelas, mampu dan mau bekerja keras, mempunyai dorongan kerja yang tinggi, tekun dan tabah dalam bekerja. Kedua, guru. Pelibatan guru secara maksimal dengan meningkatkan kompetensi dan profesi kerja guru dalam kegiatan seminar, lokakarya, serta pelatihan. Ketiga, siswa. Pendekatan yang harus dilakukan adalah anak sebagai pusat, sehingga kompetensi dan kemampuan siswa dapat digali di sekolah. Keempat itu kurikulum. Adanya kurikulum yang konsisten, dinamis, dan terpadu dapat memungkinkan dan memudahkan standar mutu yang diharapkan. Kelima, jaringan kerjasama. Jaringan kerjasama tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah dan masyarakat semata, tetapi juga dengan organisasi lain seperti perusahaan. Materi ke-9 yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah yang dihadapi. Pendekatan sistematis itu menyangkut pengetahuan tentang hakikat masalah yang dihadapi itu, pengumpulan fakta dan data yang relevan dengan masalah yang dihadapi, analisis masalah dengan menggunakan fakta dan data. Mencari alternatif pemecahan, menganalisis setiap alternatif sehingga ditemukan alternatif yang paling rasional. Pemecahan masalah adalah proses berpikir dan tindakan yang dilakukan untuk menemukan solusi atas suatu permasalahan tertentu. Proses ini melibatkan identifikasi masalah, analisis, pencarian alternatif solusi, dan pengambilan keputusan untuk menentukan langkah yang paling efektif. Pemecahan masalah seringkali dianggap sebagai keterampilan penting yang digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, dan kehidupan sehari-hari. Gabung bersama kami di Unismu Makassar dan raih kesuksesanmu. Temukan potensimu di kampus kami, bersama kami wujudkan mimpi Anda. Kuliah di kampus kami mendapatkan pengalaman belajar yang menarik, membangun jaringan profesional yang luas, dan mengembangkan kemampuan serta bakat Anda. Kampus terbaik dengan dosen berpengalaman dan berkualitas. Ayo adik-adik, kami tunggu kalian bergabung di kampus kami di Universitas Muhammadiyah Makassar.